Terkait soal pengajian Sapik Bahasa Lama yang dibubarkan oleh Gerakan Pemuda Ansor Banser di Jawa Timur, di pimpinan Gerakan Pemuda Ansor yakni sahabat Adim Jauharudin. Dan ini beliau mengatakan bahwa yang terjadi di sana setelah melakukan investigasi adalah telah terjadi pengingkaran atas kesepakatan yang sudah dilakukan kedua belah pihak, bahwa panitia tidak akan mendatangkan Sapik Risa Bahasa Lama, tetapi di lapangan itu berbeda imbuhnya. Ini artinya bahwa apa yang kemudian hari ini terjadi hanya proses transisi. Tugas dan kewajiban saya berikutnya adalah melanjutkan apa yang menjadi gagasan besar Ketua Umum kita Gus Yakut Khalil Kaumas. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada yang saya cintai, beberapa hari ini memang kita disibukkan. Selain soal Pilpres, ada satu situasi di Jawa Timur, di mana salah seorang ustaz intoleran, Sapik Bahasa Lama, itu kemudian dibubarkan oleh sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor dari Banser, Jawa Timur. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Adim Jauharudin, buka suara terkait ricu pengajian tersebut. Sebagaimana dilansir di media, Detik News memberitakan bahwa Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Adim Jauharudin, buka suara terkait ricu pengajian Ustaz Sapik Risa Bahasa Lama di Masjid As-Salam, Perumahan Purimas, Surabaya, Jawa Timur. Adim menegaskan bahwa Gerakan Pemuda Ansor tidak punya DNA menolak atau membubarkan pengajian agama Islam, tetapi hanya sikap tegas terhadap gerakan intoleran. Ya, kita tahu bersama bahwa memang Ustaz Sapik Risa Bahasa Lama ini adalah orang yang membawakan pengajian, tetapi memang sangat berbisa dalam artian bahwa lemah lembut ceramahnya, tetapi ujung-ujungnya adalah intoleran terhadap umat lain. Salah satu contoh yang saya contohkan kemarin malam itu adalah di dalam video saya mengunggah bagaimana beliau pernah mengatakan bahwa melarang orang Islam berteman dengan orang yang non-Islam. Nah, ini bukti bahwa beliau ini adalah orang atau ustadz yang intoleran. Selain itu, beliau juga pernah mengatakan bahwa perempuan dilarang menggunakan nama Sri, dan beliau sarankan kalau ada perempuan yang bernama Sri agar diganti namanya. Kita lanjut ya. Yang terjadi adalah sikap tegas kader DP Ansor terhadap gerakan intoleransi atas nama pengajian yang isinya adalah menyerang dan menistakan ajaran dan amalia warga Nahdien, kata Adim dalam keterangan tertulis seperti dilansir Detik Jatim, Jumat pada tanggal 23 bulan 2 2024. Pernyataan Adim ini merespon kisruh di Surabaya akibat pengajian yang mendatangkan penceramah yang dianggap lazim penista ajaran dan amalia Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi pengajian itu dilakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas amaliyahnya berpegang pada ajaran Nahdlatul Ulama. Kader-kader Ansor dan Banser selama ini tugasnya mengawal pengajian. Kami komitmen akan hal itu, tetapi kami tegas dan tidak mundur selangkah pun terhadap pengajian-pengajian yang merondong identitas kebangsaan Indonesia, intoleran, membangun narasi radikal, menghujat amalia NU, apalagi mau mengubah sistem negara, tulis Adim. Adim mengatakan setelah tim investigasi diturunkan ke lapangan, pihaknya menemukan sejumlah kejadian yang merugikan pihak Gerakan Pemuda Ansor, yakni pengingkaran terhadap komitmen yang sudah disepakati kedua belah pihak. Terjadi pengingkaran atas kesepakatan yang sudah dilakukan kedua belah pihak, bahwa panitia
tidak akan mendatangkan Sapik Rizal Basalama, tetapi faktanya di lapangan itu berbeda imbuhnya. Nah, ternyata kalau kita menyimak dari pernyataan Ketum Gerakan Pemuda Ansor, bahwa panitia sudah bersepakat dengan pihak Gerakan Pemuda Ansor, dalam hal ini Banser yang ada di Jawa Timur, bahwa tidak akan mendatangkan Ustaz Sapik Basalama, tetapi faktanya kemudian tetap dia undang. Sehingga menjadi wajar kalau kemudian sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor yang memang sudah lebih awal memberikan garis merah terhadap penceramah Sapik Basalama, karena kita tahu sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang namanya media sosial itu sangat kejam. Ada banyak jejak digital yang kemudian mengarah bahwa Ustaz Sapik Basalama ini orangnya intoleran, bahwa belum ekstrim radikal, tetapi bagaimanapun juga, sekali lagi, bahwa ketika orang sudah berani menjas orang lain tidak sama dengan kita, tentu dalam hal ini melarang orang Islam berteman, bersahabat dengan non-Islam, itu artinya sudah perilaku intoleran yang satu tingkat lagi ke atasnya radikal. Nah, setelah masuk dalam situasi radikal, maka ujung-ujungnya dia akan mencetak orang-orang yang bisa saja menjadi teroris. Dan itu fakta bahwa hampir seluruh tahanan teroris, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang datang dari pengajian-pengajian Salafi Wahabi, dan itu bisa di-tracking informasi ini. Sehingga memang menjadi sangat wajar kalau kemudian Gerakan Pemuda Ansor, dalam hal ini Banser seluruh Indonesia, betul-betul harus memastikan supaya semua pengajian-pengajian yang nuansanya, yang narasinya itu mengarah pada intoleransi, radikalisme, itu memang harus dikawal baik-baik dan harus dihentikan. Dan saya kira ini juga menjadi tugas kepolisian sebenarnya. Jangan kemudian hal-hal seperti ini ormas, Banser, Ansor yang selalu maju ke depan. Harusnya pihak kepolisian jauh lebih preventif. Masa tidak tahu informasinya bahwa Rizal Basalama ini mau melakukan ceramah? Kenapa tidak memberikan warning kepada panitia untuk tidak mendatangkan? Karena pasti sudah ditahu bahwa akan dicekal oleh Gerakan Pemuda Ansor. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adin Jauharudin, ini adalah merupakan salah satu bentuk dukungan support terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Banser yang ada di Jawa Timur. Dan saya kira ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.